Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Mata Rantau. Kali ini Mata Rantau kedatangan narasumber mahasiswa jurusan fotografi di Institut Seni Indonesia Jakarta. Kali ini Mata Rantau ingin ngobrol-ngobrol mengenai fotografi. Seperti apa sih fotografi tersebut? Langsung saja Kak, langsung ngobrol bersama narasumber. Boleh memperkenalkan diri dulu? Siap. Halo teman-teman Mata Rantau, saya Zakaria Saputra, berasal dari Kediri. Saya menempuh jenjang perkuliahan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan ini adalah tahun saya lulus. Jadi ya kasih selamat lah untuk saya. Belum wisuda tapi ya? belum wisuda. Kalau misalnya angkatan berapa? Saya angkatan 2013. Angkatan 2013. Lulus 2020 ya? Ya. Berarti berapa tahun tuh? Sekitar 7 tahun ini. 7 tahun, agak lama ya. Lumayan lah, agak lama. Kita mau ngobrol masalah fotografi ya. Kalau boleh tahu, apa sih fotografi itu? Kalau menurut saya yang saya pahami tentang fotografi ya seperti pengertian-pengertian yang telah ada di buku-buku, yaitu fotografi tentang bagaimana kita itu menciptakan sebuah gambar melalui kamera dengan bantuan cahaya. Kalau teknisnya sendiri, secara teknis fotografi itu bertitik berat pada cahaya kan. Jadi bagaimana cahaya kita mengatur cahaya kita untuk kita dapat menciptakan sebuah gambar yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi ketika proses untuk terciptanya gambar, bagaimana cahaya direkam oleh sensor pada kamera lalu dimasukkan ke memori data sehingga tersimpan secara digital. Nah, seperti itu pemahaman saya yang selama ini. Itu teknisnya seperti itu ya. Terus kalau misalkan di fotografi sendiri itu katanya ada beberapa aliran. Mungkin bisa sharing alirannya apa aja sih? Oh ya, dalam fotografi itu jika saya lihat dari kampus, saya mengambil dari kampus itu ada beberapa penjurusan di fotografi, di jurusan fotografi, yaitu fotografi jurnalistik, fotografi komersial, dan fotografi fan art. Nah, itu yang fotografi seni itu sendiri. Bisa dijelaskan sedikit nggak bagian-bagian itu? Kalau fotografi jurnalistik itu bagaimana seperti ya pada produk-produk jurnalistik yang ada seperti media cetak, koran, mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik seperti 5W1H, dan apa yang dikabarkan itu seperti berita-berita seperti itu. Dan mungkin ada hal-hal lain yang termasuk produk-produk jurnalistik. Lalu ada fotografi komersial dengan pemotretan seperti yang berbau komersial, kayak fashion, foto produk makanan, minuman, dan yang berhubungan dengan pengiklanan seperti itu. Lalu ada fotografi fan art. Nah, fotografi fan art sendiri merupakan foto yang benar-benar konseptual yang mengandung unsur seni secara fotografi, seperti seni rupa dengan penggunaan digital imaging, dengan konsep dari sebuah pengkaryanya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Mungkin jika teman-teman dari Mata Rantau pengen mengetahui, mungkin bisa di searching sendiri lebih dalam. Jadi ada 3 penjurusan ya? Iya. Yang pertama tadi Fotografi jurnalistik, terus fotografi komersial, dan fotografi ekspresi atau fotografi fan art. Kalau Masnya sendiri ini lebih kemana? Kalau saya lebih cenderung ke fotografi jurnalistik. Jadi kenapa saya memilih jurnalistik? Jadi saya tuh berkeinginan untuk bertemu dengan masyarakat yang secara luas, lalu mengabadikan peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di sekitar saya. Jadi saya ingin mendapatkan cerita lebih. Saya ingin mendapatkan cerita lebih. Jadi kalau jurnalistik sendiri itu ada metode-metodenya enggak sih? Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang fotografi cerita dari fotografi jurnalistik. Jadi kayak suatu bentuk penyampaian dari foto jurnalistik itu sendiri.
Nah, fotografi cerita atau foto story itu memiliki metode atau bagaimana sih kita mem-create atau membuat fotografi cerita. Sebelum kita masuk bagaimana kita membuat, saya mungkin menjelaskan sedikit apa itu fotografi cerita ya. Fotografi cerita itu merupakan adalah foto kumpulan dari beberapa foto, 2, 3, 4 atau 5 ataupun lebih, yang menjelaskan tentang sebuah peristiwa ataupun sebuah isu yang akan kita angkat begitu. Nah, ketika kita ambil contoh sebuah isu tentang kita ingin membicarakan tentang kampus isu Yogyakarta yang ada di sini ini. Nah, dalam metode penyampaiannya fotografi cerita itu ada 3 cara, yaitu secara deskriptif, naratif, dan atau opini atau esai. Nah, kalau deskriptif itu merupakan fotografi cerita, dia tuh menggambarkan bentuk ceritanya itu menggambarkan apa yang ada di kampus ini, seperti ada pohon, lalu ada bapak-bapak yang sedang duduk, ada mungkin Pak Satpam, ada dosen, ada taman. Nah, itu secara deskriptif menggambarkan secara apa yang terlihat gitu. Lalu ada bentuk cerita secara naratif, foto cerita secara naratif. Foto cerita secara naratif itu foto yang bagaimana alur dibuat oleh fotografer untuk menceritakan apa yang sedang terjadi. Mungkin ada mahasiswa dari kampus isi fotografi yang datang dari rumah pergi ke kampus. Nah, jadi dia membuat alur perjalanan dari dia bangun, terus dia mandi, siap-siap ke kampus, hingga sampai dia melakukan belajar di kampus. Jadi kalau foto cerita itu ada 2 ya. Yang pertama itu foto cerita kita bikin dulu skenarionya. Mungkin tiga ya? Yang satu belum saya jelaskan. Yang satu belum. Nah, yang satunya itu foto opini atau foto esai, yang bagaimana dalam sebuah pengangkatan isu itu dia menggunakan sudut pandang fotografernya. Sebagai contohnya itu ketika di sini saya sebagai fotografer ketika datang ke kampus isu, saya melihat ini sampah berserakan, bahwa saya ingin menyampaikan bahwa kampus isi pada saat ini kotor. Nah, saya mengulik kenapa kok bisa kotor ini. Nah, saya menggunakan opini saya itu untuk menciptakan foto-foto cerita secara esai. Berarti intinya foto cerita itu tadi menceritakan tentang kondisi objek ya. Iya, objek. Jadi ada 3 bagian. Kalau yang pertama tadi deskriptif itu langsung dia bercerita aja. Objek ini ada apa aja gitu ya. Kalau yang kedua itu kita harus bikin dulu alur ceritanya. Iya, naskah ya gitu. Jadi memang itu udah tersusun alurnya gitu. Kalau yang ketiga tadi dia sebagai informasi ya. Informasi. Jadi kalau objek tersebut itu misalkan banyak sampah, terus kita memotret, terus kita menceritakan kalau kawasan itu penuh dengan sampah kayak gini gitu ya. Kalau misalkan saya minta teknik-teknik, bisa nggak praktek gitu? Nah, sebelum masuk ke praktek, saya akan menjelaskan tentang beberapa teknik di foto cerita yang agar sang fotografer bisa menjelaskan dengan mudah pada penikmat foto. Yaitu salah satunya adalah advat. Nah, dalam advat itu ada entire secara keseluruhan. Foto di mana itu menunjukkan suasana secara keseluruhan. Detail, dia itu detail. Lalu bagaimana kita memotret hal-hal yang detail, bahwa fungsinya detail ini ketika kita menggunakan teknik tersebut agar seseorang ketika melihat foto kita lebih dia bisa berhenti sejenak untuk melihat, wah ini detailnya seperti ini ya. Lalu ada F adalah framing itu bagaimana seorang fotografer membuat
tampilan secara menggunakan frame ataupun untuk bisa memfokuskan pada satu objek tertentu. Lalu ada A itu adalah angle. Angle merupakan bagaimana kita menggunakan sudut pandang fotografer agar cerita tersebut menarik. Lalu T itu adalah timing. Timing bagaimana fotografer bisa merekam sebuah momen. Nah, momen itu yang akan digunakan sebagai momen. Nah, momen itu yang akan kita membuat cerita itu menjadi menarik. Nah, seperti itu sih. Nah, kali ini kita masuk pada penjelasan tentang teknik untuk membuat foto cerita agar lebih menarik dan lebih bisa diterima oleh penikmatnya. Nah, yang teknik tersebut kan adalah namanya itu EDVAT, entire, detail, framing, angle, dan timing atau moment. Nah, pada teknik entire kita menggunakan lensa yang focal length-nya luas, jadi dari 18 sampai ya mungkin 24 lah. Kalau ini kan ya dengan lensa saya 18-35, saya menggunakan focal length yang 18 mm. Nah, itu kita bisa membuat foto-foto yang tampak luas, bisa menceritakan segalanya. Di sini ada apa aja. Nah, seperti itu. Lalu ada masuk ke foto-foto detail. Foto-foto detail itu menggunakan lensa yang mungkin agak ngezoom gitu ya, lebih dekat pada objeknya, kita lebih detail, lebih menjelaskan secara detail tentang objek tersebut dengan dengan focal length 35 bisa, ataupun dalam focal length 50 mili pun juga bisa. Saya biasanya menggunakan lensa ini untuk mengambil foto-foto yang detail. Jadi ketika saya menggunakan lensa ini, saya menggunakan diafragma yang angkanya itu di angka 1,8 dan mungkin sedikit ke atas 2,8. Nah, itu nanti kita bisa memfokuskan dan bisa menghilangkan beberapa background yang mengganggu. Nah, menghilangkannya bukan kita menghapus itu, tapi meminimalisir dengan bokeh-bokehnya itu, blur-blurnya itu sih. Lalu masuk ke framing. Framing bagaimana kita mengambil frame-frame agar seperti kayak, kalau frame kan kayak figura gitu, bingkai-bingkai. Nah, kita bisa membuat bingkai-bingkai kita agar foto itu lebih menarik. Jadi mungkin ada kita masukkan pohon ataupun ranting, daunan, ataupun mungkin ada bangunan-bangunan yang bisa membentuk framing itu sendiri. Lalu ada angle atau sudut pandang, bisa menggunakan mungkin ada banyak angle ya yang ada di teknik fotografi. Nah, yang mungkin yang secara simpelnya atau mudahnya kan sejajar sama mata, ini normal eye, mata manusia. Lalu ada bird eye, yang mungkin ada bird eye ekstrim lagi, yang memang benar-benar begini nanti metreknya. Lalu ada angle yang frog eye, dan mungkin ada yang langsung ekstrim frog eye juga. Nah, dan itu untuk bagaimana kita ingin memposisikan subjek tersebut terlihat besar atau terlihat sesama manusia lainnya ataupun terlihat kecil. Nah, itu fungsinya angle di situ. Lalu ada timing itu. Timing berhubungan dengan momen. Bagaimana fotografer bisa menangkap momen yang menarik yang terjadi di sekitarnya atau di sekitar isu yang diangkatnya, peristiwa yang diangkatnya. Nah, untuk momen ini mungkin ada butuh kejelian dari insting dari beberapa fotografer untuk menangkap momen-momen tersebut. Nah, itu mungkin bisa dilatih dengan banyak-banyak memotret pada street fotografi, mungkin di jalanan ketika dia melihat hal yang menarik langsung dia potret gitu. Nah, itulah. Jadi kalau misalkan momen sendiri ini berkaitan sama jam terbang ya. Iya. Kalau kita sering-sering melakukan aktivitas foto, mungkin akan lebih peka melihat momen-momen gitu ya. Iya. Nanti mungkin saya akan memberikan beberapa
hasil karya saya yang berhubungan dengan foto cerita. Dan mungkin di channel Mata Rantau ini teman-teman bisa melihat karya-karya saya tentang abdi dalam di makam raja Kota Gede. Tapi itu cuma sebagian ya. Kalau misalkan pengen lebih detail melihat karya-karyanya, itu mungkin bisa nanti kunjungi ke Instagram. Kalau IG-nya apa? Alamat IG-nya? IG-nya Zakaria Saputra. Nanti mungkin bisa ditulis di deskripsi. Oke, nanti kita cantumkan alamat IG supaya teman-teman nanti bisa melihat beberapa karya. Mungkin ribuan karya di situ banyak. Jadi teman-teman kalau enggak sampai ya, enggak sampai. Jadi teman-teman kalau ingin melihat karya-karyanya Masnya ini bisa nanti aku cantumin alamat IG. Kalau yang lain Mungkin website ya. Iya, website. Websitenya zakariasaputra.com. zakariasaputra.com. Jadi dua alamat ini bisa teman-teman kunjungi untuk melihat karya-karyanya gitu. Mungkin penjelasan mengenai foto bercerita kayaknya udah cukup. Kalau ingin tahu detail nanti bisa langsung hubungi Masnya kalau mau ketemu langsung atau belajar gitu ya. Iya, bisa. Nanti aku cantumin lah alamat IG-nya. Nanti bisa kontak-kontakkan langsung lah gitu. Ya. Jadi cukup sekian. Nantikan narasumber-narasumber yang lain, pembahasannya lain di Mata Rantau. Terima kasih. Terima kasih.